pernah nggak ada orang baik sadar ataupun nggak sadar membilang, oh ini kayak gini kayak gitu? Kalau ke saya langsung enggak, kalau ke istri enggak tahu. Kayaknya enggak lah. Enggak ya. Berarti sekedar bilang ninja gitu-gitu ya sering oh lah. pernah bilang ninja. Iya. Ya, Bilang nih kan sering gitu kan ninja gitu. Pernah juga. Pernah kayak belanja di pajak gitu kan, mau tuh ini yang belanja ninja nih ninja gitu walaupun kadang bercanda gitu kan, awalnya bercanda tapi kan ya itu balik lagi ke diri sendiri kan, ya mungkin belum paham gitu kan gitu sih. udah gitu doang. Oh berarti ada juga ya segelintir orang yang maksudnya dikatai oh ninja gitu ya kan. Berarti ninjanya ada versi baru, Bang. Ninja. Ada ninja masuk TV, ada ninja masuk surga. Oh Kita untuk agama. Kalau tidak harta kita juga akan habis di luar daripada agama. Masya Allah. Berikan diri kita untuk agama, kalau enggak diri kita juga akan mati kan, tapi di luar daripada agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ya hari ini kita alhamdulillah kedatangan tamu istimewa nih sama Ustadz Soleh ya. Dulu beliau pernah datang tuh ke rumah kita yang lama ya Kak. Ini alhamdulillah hari ini kita dikunjungi kembali nih di kediaman gubuk kita ini plus sama Ustadzah kemari. Ya, hati kami sangat senang kali Ustadz ini Cak dikunjungi kemari. Ustadz apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat bahagia. Iya. Jadi kan Ustadz kita ada sekitar berapa tahun ya? Sekitar 2 tahun Ustadz ya. Dari yang kemarin tuh Ustadz sampai sekarang belum pernah jumpa Ustadz. Jadi beliau ini adalah Bukan Ustadz. jadi Ustadz muda ya. Beliau emang gitu dia. Kalau padi itu dia semakin tinggi semakin nunduk, nggak mau dia panggil Ustadz. Jadi panggil apa lah? Mas, Kang, Panggilan anak Medan aja lah. Abang ya. Abang oh ya, kita panggil Abang aja kawan-kawan ya. Panggil adik. Adik Bang Usum kan ya. Iya, kalau untuk umur mungkin bawaan saya adik ya. Cuman supaya lebih akrab gitu, Abang Soleh aja. Babang Soleh ya. Jadi saya panggilnya Ustadz aja lah ya, Yes. supaya lebih enak ya. Iya, monggo. Kenal kakak itu dijodohkan orang tua atau memang cari sendiri atau memang qadarullah gitu. Nah, ini namanya mau bongkar-bongkar dapur nih. Apa ini untuk pembelajaran buat kita semua karena gini saya kepingin kali menularkan sama orang banyak supaya termasuk diri keluarga kami sendiri gitu kan, mana yang kami kan belajar lebih baik lagi. Kalau memang ada yang kurang di keluarga kami terus mengintrospeksi diri gitu kan, mendengar sana oh ini bagus nih, kami pengen tahu gimana sih resep supaya bisa akur kayak gitu kan. Antara Bang Soleh sama istri kok bisa akur sih gitu kan, padahal basicnya beda gitu tapi bisa satu tujuan gitu Ustaz. Ya, yang mau tanya mana nih Perjalanan jumpanya? dulu habis itu. Ya, kalau perjalanannya yang jelasnya jodoh lah. Jodoh. Nah, itu yang pastinya kan gitu kan. Karena kalau nggak jodoh nggak akan jadi. Banyak orang jagain jodoh orang ya kan. Nggak jadi. Iya. Nah, yang jelas jodoh. Nah, perjalanan setiap jodoh itu pasti beda-beda lah. Setiap kita semua punya perjalanan masing-masing kan gitu. Nah, yang namanya kalau sudah berjodoh ya setelah jadi itu niat saling memperbaiki. Bagaimana di antara kita dulunya kan gitu kan. Ya nggak perlu kita bahas masa lalu kita siapa. Kan gitu. Yang kita perlu bahas bagaimana memperbaiki diri sehingga menjalani rumah tangga juga mudah kan. Nah, sesuai dengan YouTube-nya Keluarga Bahagia kan gitu. Nah, jadi kalau hanya untuk membahas yang lama, misalkan dulunya kita siapa kayak mana, nggak akan ada habisnya. Nah, bahkan dalam muzakarahnya Islam sendiri, ketika kita bersama istri, itu salah satunya nggak boleh membicarakan tentang wanita lain, ya kan? Mungkin dia nggak marah, tapi hati siapa yang tahu kan gitu. Nah, itu salah satu ada muzakarah bab ikram seorang suami kepada istri, itu salah satunya begitu. Nah, itu salah satunya. Salah banyaknya ya nggak usah disebut lah kalau banyak. Pertanyaan ini kan dapat istri yang alhamdulillah berbakti
kepada suaminya dengan apa namanya, katakanlah nurut seperti yang hari ini Bang Soleh apa namanya ya alami kayak gitu, itu bahagia nggak Bang? Coba tanya dia nurut nggak? Ya Bang nggak tahu ya. Mas Soleh ini bisa ngelawak juga namanya kan. Jadi gitu guys ya. Jadi jangan kalian pikir orang yang maaf cerita ya yang bercadar itu apa garang atau apa, nggak ada itu. Enggak, sebenarnya hanya kita aja. Kita mungkin nggak mendekatkan diri kita sama kawan kita sama ini. Ternyata sama saja mungkin. Mungkin yang hari ini paradigma kita orang awam lah melihat ada orang bercadar, oh ini teroris nih. Kan kayak gitu kan hari ini teroris ini radikal. Tapi sepengetahuan saya nih, saya banyak kawan orang-orang yang jemaah tabligh ya kan dari sunnah kan. Nggak semuanya itu istilahnya wow pemikir radikal apa gitu. Mungkin ada masukan lah atau ada komentar atau dari kakak atau abang nggak seperti ini gitu. Kalau bercadar sekarang udah rame lah. Iya, iya. Apalagi Medan ya. Ya mungkin akan kembali ke zaman seperti dulu. Karena saya dulu pernah jumpa dengan satu ulama, dikasih sedikit semangat. Ketika bicara cadar, itu sebenarnya efeknya bukan kepada wanita itu saja, tapi efeknya ke lelaki juga. Nah, kenapa dulu, maaf nih untuk kategori yang sudah berkeluarga gitu, kenapa dulu para sahabat bisa kuat imannya, kemudian bisa kepada istrinya bisa lebih maksimal lah untuk menyenangkan istri, karena memang dia tidak melihat wanita di luar. Masya Allah. Kan gitu. Nah, Kasih tips dong supaya nggak bisa ngelihat wanita di luar. Karena saya pekerjaan saya mengajar, nggak bisa nggak ngelihat murid-murid saya. Murid saya tuh banyak perempuan semua. Ya udah. Tinggal apa ya? Tip-tip tinggal. Ya. Mungkin dari kakak mungkin ada ya kan? Atau dari abang ngasih supaya menjaga pandangan mungkin yang dimaksud dengan itu tadi. Ya kalau dalam agama kan memang bukan konteks saya, Ustadz Yusuf yang lebih paham ya kan. Tapi kan dalam bicara agama, bicara masuk surga itu kan tidak kaku. Ada jalan fatwa, ada jalan takwa. Kita mau pilih yang mana? Kalau memang Bang Yusuf ngajar kemudian di depan cewek-cewek cantik ya pandang aja. Kalau bab fatwanya kan gitu kan. Nah, artinya dalam pandang konteks mengajar itu tadi ya, bukan dipandangi plot di wanita lama-lama, salah ya kayak. Jadi jangan apa namanya ya maksudnya ketika kita boleh memandang pandangi gitu enggak, artinya tapi pandangan katanya pandangan pertama nikmat, pandangan kedua laknat. Jadi kalau udah pandangan jangan pertama berkedip belajar berkedip gitu aja ya. Masya Allah. Ya jadi beda saja kalau ketika jadi kami kan guru profesional gitu saya, pandangan artinya pandangan itu ya sekedar mengajarkan, bukan pandangan yang bawa data kemana pandangi gitu, enggak kayak gitu saya ya. Makanya kan kalau bab fatwanya ya boleh-boleh saja, tapi kalau bicara bab takwanya ya jangan di situ kan gitu. Ya sekarang siapa sih kita yang bisa dikatakan kuat dalam bab takwa? Kita masih belajar semuanya kan. Nggak usah merasa kita paling hebat kan gitu kan. Walaupun sejatinya saya solehnya dari kecil sampai mati tetap jadi orang soleh, tapi itu namanya kan namanya gitu. Ya jadi dulu tuh saya punya niat Bang gini, ngomongnya gini, kalau mau nikah ya salah satunya pakai cadar. Kenapa? Karena kita mau wajah istri kita itu hanya dilihat kita dan keluarga kita aja gitu, bukan berarti wajah itu nggak boleh dilihat orang lain ya. Kalau sekarang lagi viral-viralnya Ustadz Halim Idrus kan kita bisa lihat kan. Nah salah satu kenapa beliau nggak mau difoto karena sebagai wanita kan tidak melihat lelaki dan tidak dilihat laki-laki kan gitu. Setidaknya kalau nggak melihat kan juga susah, kita hidupnya berdampingan. Tapi setidaknya dia bisa menutup dirinya kan gitu kan. Bahagian daripada hijab lah. Ya yang intinya itu tadi, kita belajar untuk memperbaiki diri sendiri. Nanti pelan-pelan Allah perbaiki semuanya. Masya Allah. Jadi kalau untuk keluarga, untuk keluarga istri dan untuk keluarga Ustadz Soleh nggak ada masalah Ustadz Soleh ya? Nggak apa-apa.
Enggak, maksudnya dalam arti mengikuti kegiatan artinya halakoh, pasturo gitu nggak ada masalah saya. Ya orang tua pun alhamdulillah bercadar. Masya Allah bercadar. Alhamdulillah lah, mertua juga bercadar. Masya Allah, ini saya cemburu nih. Jadi tidak benar ya, maksudnya kalau kan masih ada tuh dalam chat-chatan orang gitu, masih sentimen gitu sama orang yang kok cadar gitu. Tapi kalau sekarang sudah terbantahkan saat ya, maksudnya bercadar itu memang sunnah gitu saat. Ya yang sentimen biar aja. Ya itulah lahan dakwah kita. Mungkin karena mereka belum paham kan. Masya Allah. Kan gitu. Rasulullah sendiri aja disentimenin banyak kok dulu kan gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau kita mau berbuat sesuatu takut dikomentar orang lain, ya kan, tangan kita cuma dua, nggak akan bisa menutup banyak mulut di luaran yang komentar. Oke. Secara maksudnya selama Ustaz Soleh sama Ustazah sudah hijrah lah katakanlah pakai hijab gitu. Pernah nggak ada orang baik sadar ataupun nggak sadar membilang oh ini kayak gini kayak gitu? Kalau ke saya langsung enggak, kalau ke istri nggak tahu. Kayaknya enggak lah. Enggak ya. Berarti sekedar bilang ninja gitu-gitu ya sering lah. oh, pernah bilang ninja. Iya. Ya, Bilang nih kan sering gitu kan ninja gitu. Pernah juga? Pernah kayak belanja di pajak gitu kan, mau ke ini yang belanja ninja gitu. Walaupun kadang bercanda gitu kan, awalnya bercanda, tapi kan ya itu balik lagi ke diri sendiri kan. Ya mungkin belum paham gitu kan. Gitu. udah gitu Bang. Oh berarti ada juga ya segelintir orang yang maksudnya dikatai oh ninja gitu ya. Berarti ninjanya ada versi baru Bang. Ninja baru. Ada ninja masuk TV, ada ninja masuk surga. Oh iya. Masya Allah enggak. Oh berarti Ustaz Soleh ini gini mengambil hal yang positifnya aja ya kawan-kawan ya. Jadi walaupun ada yang orang mengatakan oh ninja gitu kan. Kalau kita versi kita ya ambil positif aja ninja masuk surga gitu loh. Karena kan ninja ada ninja sawit, ada ninja warrior banyak kan. Kalau kita ninja masuk surganya kayak gitu kan. Masya Allah. Jadi ini saya dapat pembelajaran banyak hari ini gitu kan dari Ustaz Soleh ini ya. Sekarang ninja masuk YouTube ya kan. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti ini syarah dakwah kita karena gini Ustaz Soleh kan kalau saya kan sering tuh kemarin kayak minta tolong sama Ustaz Soleh ini untuk abang saya mau kepingin gitu kan untuk dikenalkan dakwah supaya bisa membawa keluarga kami juga nanti kenal paham dengan dakwah ini gitu. Jadi mudah-mudahan pun nanti awak bisa belajar juga sama Ustaz Soleh. Sama-sama belajar kita. Ya kan? Jadi ya nggak ada salahnya juga kita pelajari kan. Dan ini sarana dakwah kita. Kalau digital. bahasanya bukan nggak ada salahnya kita pelajari Bang. Ada baiknya kita pelajari. Wah itu dia, itu lebih pasnya. Ada baiknya kita pelajari. Dan satu lagi, Ustaz Soleh. Gini, kan ada orang sempat nggak ada waktu luangkan waktu tuh kayaknya susah gitu. Berikan luangkan waktu. Ya. Berikan waktu kita untuk agama. Kalau tidak maka waktu kita akan habis di luar agama. Masya Allah, itu yang saya maksud tadi. Berikan harta kita untuk agama. Kalau tidak harta kita juga akan habis di luar daripada agama. Masya Allah. Berikan diri kita untuk agama. Kalau enggak diri kita juga akan mati kan, tapi di luar daripada agama. Masya Allah. Ya. Jadi kata-kata ini memang wah buat kita yang berpikir nih sangat-sangat tajam nih, sangat-sangat menyentuh sanubari ya kan. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi sarana dakwah kita lah ya di media sosial ini di YouTube ini kan sarana. Jadi hari ini Ustadz Soleh memang niatnya berkunjung ke rumah saya, tapi secara tidak langsung Ustadz Soleh ini sudah keliling dunia karena ya artinya gini Ustadz. Ini kan ditonton sama dunia yang mengelilingi otak kita. Artinya kan ditonton sama orang dan mudah-mudahan ya ini menjadi asbab hidayah lah buat kita semua. Ya minta sama Allah mudah-mudahan ada rezeki kita di setiap negara-negara yang ada di dunia. Jadi kita bisa datang ke seluruh dunia, ya kan dengan niat apa?
niatnya berdakwah. Oke. Apapun masalahnya, niatnya Oke, berdakwah. ini saya nggak apa-apa mau kasih teman-teman juga ya. Ini sebagai informasi juga buat orang kalian-kalian yang berada di Medan dan Sumatera Utara. Jadi Ustadz Soleh ini ternyata saya bongkar-bongkar tadi di aplikasi FB ya kan. Ternyata beliau sudah membuka PT Umroh. Jadi bagi teman-teman yang ingin naik haji, mungkin Haji Plus, Boleh. insya Allah nanti bisa beliau langsung bawakan ke Makkatul Mukarramah. Ayo jadi haji muda. Coba kan? kasih tahu buat teman-teman sebelum ditutup. Apa tuh yang mau kita kasih tahu? Ya, bahwasanya Ustadz sudah bisa bagi teman-teman yang ingin sama-sama. Ya boleh teman-teman ya kan, yang punya niat atau yang belum punya niat, ayo kita prioritaskan. Nah, kenapa kita banyak orang beralasan kalau bicara Mekah Madinah ya, bicara umroh, kalau ditanya siapa yang nggak pingin, orang udah mau mati pun ditanya siapa yang nggak pingin mau ke sana kan gitu. Tapi kenapa juga banyak yang belum berangkat kan gitu. Nah, ternyata setelah kita di sana baru tahu kenapa kita belum berangkat, karena umroh dan haji itu intinya tidak menjadi sebuah prioritas dalam hidup kita. Ya kan, kita beli, kalau bahasa Medan beli kereta lah ya, beli motor 30 juta bisa, beli mobil di atas 100 juta bisa, beli rumah atau sekolah anak tinggi-tinggi bisa. Walaupun dibilang ya itu kan utama, iya, tapi beli rumah itu nggak wajib, beli kereta atau beli mobil itu nggak wajib. Yang masuk dalam rukun wajib itu ya haji, maka itu yang prioritaskan lebih utama. Nah, sama kita seperti sholat. Kalau kita sudah sholat, ya kan, maka kita mau ngerjain apapun dah enak, lega kan, dah tenang. Sama kalau kita sudah haji, mati pun besok, artinya harta kita dituntut pun kita sudah pakai untuk haji salah satunya, kan gitu. Baru tinggal kalau bahasa saya, kalau sudah berangkat haji, setelah itu silahkan ambil dunia semaunya dan semuanya, tapi tetap bawa untuk agama. Nah, itu dia. Nah, jangan kita bermewah-mewahan terus kemudian kita bilang belum cukup duitnya untuk ke Mekah Madinah, nanti Allah murka, bahaya. Nah, itu dia. Oke, closing bagi yang kepingin ataupun berminat, nanti bisa lihat di deskripsi di bawah ya. Ya, nanti boleh langsung telepon. Ke berapa? Nomor berapa? Nanti Bang Usop aja kasih tahu di deskripsi, atau Ya, nggak apa-apa, disebutkan aja biar kurang hafal sih nomornya. Nah, ini yang biasa kita pakai untuk admin ya. Ya, 0821 1993 6937. Oke. 0821 1993 6937. Nah, nanti kita bisa sharing, diskusi bagaimana kita bisa melihat keajaiban Baitullah yang nggak mungkin jadi mungkin, kan gitu. Tapi yang lebih enak nanti aja Bang Usop. Ya. Oke, terima kasih Bang Soleh, terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi barokah. Mungkin akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.